Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, para jemaah di studio santri pada siang kali ini luar biasa mendapatkan anugerah yang sangat-sangat tak terhingga, kedatangan senior saya, guru saya, orang yang paling hebat lah. Beliau adalah Dr. Abbas Mansur Tamam, dan baru beberapa hari beliau sudah ataupun baru keliling dari Eropa. Beliau adalah ulama jebolan dari Al-Azhar, S1, S2, dan S3-nya dari Al-Azhar University di Kairo. Kemudian pesantrennya dari Ciamis, dari Darussalam, dan sekarang menjadi dosen di Ibnu Khaldun di Bogor. Pada obrolan kali ini kita akan berbicara tentang Turas, namun sebelum itu kita akan bincang-bincang dulu sama tamu kita yang istimewa ini, Dr. Abbas Mansur Tamam. Wilujeng Sumping, Pak Ustaz Abbas. Masih capek pengennya atas keliling-keliling Eropa. Healing. Ari Ustaz mah healing na oge bari dakwah gitu ya. Luar biasa, banyak yang menginspirasi saya terutama selama di Kairo. Beliau datang tahun 92 ya. 92 akhir ya. Ya, saya 95. Jadi beliau adalah senior saya, dan beliau melaksanakan menuntaskan S1-nya 4 tahun ya. 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah. Kalau saya 6 tahun. Banyak teman-teman di Al-Azhar yang memang saat itu menyelesaikan kuliah di Al-Azhar itu bukan prioritas. Tapi grupnya Dr. Abbas ini, dan beliau adalah rombongan istimewa yang waktu itu diberangkatkan oleh Menteri Agama Dr. Abbas ya, dan sangat-sangat luar biasa. Di Kairo pun terjadi sebuah fenomena baru di mana konsentrasi ke kuliah itu lebih tinggi. Oleh karena itu kita sapa beliau, kita ngobrol-ngobrol biar beliau yang cerita dulu tentang bagaimana hiruk pikuk ataupun juga nostalgia selama di Al-Azhar. Monggo Dr. Abbas cerita dulu tentang di Al-Azhar seperti apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun nih Kang Hussein Rofiq atas kesempatannya bisa berbincang di podcast Turas ya. Alhamdulillah, ini satu kebahagiaan ya, kita bisa bersama-sama dan mungkin juga bisa berbagi ya, berkaitan dengan tadi pengalaman-pengalaman belajar dan lain sebagainya ya. Saya teringat ketika 92 itu datang di Kairo, seorang senior itu almarhum ya Ustaz Jazair Turmuzi waktu itu ya. Itu mengungkapkan satu ungkapan yang waktu itu sangat menyentuh gitu ya, dengan bahasa yang sederhana. Beliau mengatakan al-Qahirah idza lam tuqahhirha qahharatka. Gitu. Kairo itu kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, dialah yang akan mengendalikanmu. Nah, itu satu nasihat yang bagi saya luar biasa, dan Karena segala ayat gitu ya. benar-benar jadi sangat kontekstual gitu ya dengan kehidupan Kairo yang ketika itu memang serba baru ya, serba berbeda ya, dengan tantangan dan kegelisahan yang juga sangat dinamis waktu itu ya. Maka kemudian kita merenungkan nasihat itu, Allah yarham ya. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang mulia ya di alam kuburnya. Ya, ini nasihat itu sangat berharga bagi saya, dan ketika itu saya merenungkan ya bahwa memang benar ya, belajar itu apalagi di Kairo yang jauh dari kampung halaman, jauh dari sanak saudara gitu ya.
itu benar-benar kita harus mandiri memang. Ya. Ya, benar-benar kita harus bisa mengendalikan ya diri, bisa mengontrol diri gitu ya. Ramadan yang lalu beberapa kali saya menyampaikan itu ke teman-teman yang sedang belajar di Jerman ya. Saya beberapa kota ketika itu Ramadan kemarin itu sempat mampir di Göttingen, di Hannover, di Bremen, lalu Hamburg dan Bonn ya. Dan ketemu dengan komunitas mahasiswa khususnya di Hannover dan di Hamburg ya. Saya menyampaikan itu gitu ya, bahwa kondisi yang jauh gitu ya, di tempat yang baru sebagai tugas seorang orang yang sedang menjalani tugas belajar gitu ya, ini benar-benar ya sejauh mana keberhasilan kita itu sejauh mana kita mampu menggenggam diri kita gitu ya. Dan ini yang sebenarnya merupakan pengalaman waktu di Kairo itu. Jadi teman-teman yang sekarang sedang belajar yang mungkin ya di Kairo ataupun di manapun, di pondok dan kuliah dimanapun gitu ya, kemampuan untuk bisa melakukan kontrol diri, pengendalian diri, kemandirian, ya itu adalah kata kunci dari keberhasilan insya Allah ya di dalam tugas belajar gitu ya. Kalau di Kairo itu problem utamanya kan katanya sisi ekonomi. Apa yang dirasakan oleh Dr. Abbas? Problem ekonomi itu bukan hanya masalah Kairo, ya. Oh semua. Oh semua. Ya. Itu masalah seluruh orang yang sedang belajar. Ya, kecuali orang tua yang serba ada gitu ya, bisa mensupport semuanya dengan. Di Eropa juga begitu ya? Di Eropa juga sama gitu. Di Eropa juga sama. Karena masing-masing punya kondisi dan tuntutannya gitu ya. Misalnya di Eropa itu kan biaya hidupnya kan sangat tinggi gitu ya. Biaya hidup sangat tinggi. Meskipun biaya perkuliahan seperti di Jerman misalnya itu tidak terlalu signifikan gitu ya, relatif terjangkau ya, untuk ukuran anak-anak kita atau teman-teman yang belajar di Indonesia juga ya relatif hampir sama lah gitu ya. Tapi biaya hidupnya kan juga sangat tinggi. Itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri dan selalu gitu ya, ada kesulitan kan ada kemudahan gitu ya, ada kesulitan ada kemudahan ya. Kesulitan ketika mereka teman-teman yang belajar di negara-negara di Eropa gitu itu bisa terselesaikan dengan kemampuan mereka untuk bekerja gitu, sebagai part time ya, lalu kemudian ya insya Allah ya untuk hidup ya bisa ada jalannya gitu ya. Ada jalannya di negara-negara yang belajar di Timur Tengah misalnya, ya meskipun secara hukum begitu ya di paspor itu ditulis tidak diizinkan untuk bekerja, tapi kan juga banyak lembaga-lembaga charity gitu ya, lembaga-lembaga zakat dan lain sebagainya yang bisa mensupport gitu ya. Jadi intinya adalah soal ketahanan diri gitu ya, ketahanan ya untuk menghadapi segala kesulitan ya, karena Allah tidak memberikan kesulitan di atas kemampuan kita sebagai manusia bisa menjalani. Gitu. Itu inspiring. Iya, gitu. Dan ingat ya, justru keberhasilan itu ada bersamaan dengan keterbatasan secara ekonomi. Betul. Ya. Karena ketika kita sedang belajar, sementara kita punya segala sesuatu, fasilitas untuk main tersedia, ya maka waktu ya yang seharusnya belajar itu kemudian dia gunakan untuk main, untuk macam-macam. Sementara ketika fasilitas untuk main itu terbatas, maka dia tidak bisa main. Lalu kemudian dia belajar, kan gitu ya. Saya waktu itu ingat gitu ya, saya kan waktu itu datang itu dengan biaya beasiswa Kementerian Wakaf Mesir gitu. Oh iya. Ya, ia diberangkatkan oleh Kementerian Agama waktu itu zaman Pak Munawir Sozali. Subhanallah, beliau punya jasa yang luar biasa kepada kami. Sejarah besar itu ya. Sejarah waktu itu ya. Lalu kemudian biaya hidup beasiswa dari Kementerian Wakaf yang
sangat terbatas, Ya. gitu ya. Waktu itu hanya 60 pound Mesir ya, Mesir. diambil sewa kontrak rumah itu. 60 tuh dulu paling sekitar $30 ya. Oh, sekitar itu lah waktu itu saya ingat ya, $100 itu hanya 340 pound gitu Iya. ya. Jadi kalau 60 itu berapa lah gitu ya. Iya. Jadi luar biasa, keterbatasan ketika itu luar biasa gitu ya. Tapi ada ketika sudah selesai ujian ya, karena jarak antara kedatangan yang bulan Oktober ketika itu sampai ujian itu kan hanya beberapa bulan saja ya. Lalu kemudian sempat waktu itu saya sedang ya sedikit curhat lah, bukan Yeah. mengeluh ya, sedikit curhat gitu ya, bahasa halusnya ya. Lalu kemudian senior mengatakan gitu ya, bersyukur gitu ya, justru kamu naik, kamu lulus tahun ini, itu mungkin karena kamu tidak punya duit. Gitu ya. Coba lihat sipulan-sipulan yang duitnya, Iya. bekalnya berlimpah gitu ya. Siapa yang lulus di antara mereka? Ya. Gitu ya. Ketika itu justru yang punya bekal berlimpah, itu Susah selesainya. gitu. Nah, jadi sebenarnya gitu ya, itulah tadi gitu ya. Dalam kesulitan itu, bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan, gitu ya. Karena dengan kesulitan itu justru kita dimudahkan untuk sesuatu yang lain, gitu. Jadi jangan fokus pada kesulitan, ya, tapi fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan diri, gitu ya. Luar biasa. Gitu. Itu inspirasi yang sangat-sangat luar biasa. Dr. Abbas, kalau nggak salah saya baca sebelum ke Al-Azhar itu kan Kang Abbas pernah masuk di pesantren, kemudian bahkan tempat kuliah ya. Apa bedanya yang dirasakan kuliah di Al-Azhar dengan di Indonesia pada waktu itu? Ya, perbedaan sangat signifikan ya menurut saya. Dan ya pengalaman kita pulang dari sana kemudian mengajar juga kan kemudian mengonfirmasi gitu ya. Tentang bagaimana belajar di sini, gitu ya. Saya sering mengatakan ke teman-teman mahasiswa itu sekarang ya, kalian itu ya kuliah sambil tidur pun itu lulus, gitu. Itu lulus. Menarik. Meskipun sambil tidur kuliah itu akan lulus, gitu ya. Kenapa? Siapa sih dosen yang tidak meluluskan, gitu ya? Nah itu. Kecuali tadi berarti berkaitan dengan soal penelitian gitu ya, S1 nulis skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Nah itu yang tidak bisa sambil tidur, karena kalau sambil tidur ya tidak akan selesai gitu ya. Itu kata-kata tidur itu dalam pengertian tertentu gitu ya, dalam pengertian ketidakseriusan gitu. Nah tapi di Al-Azhar ya memang kuliah itu tidak harus sambil melek gitu ya, dan sambil melek. Kalau tidak melek ya nggak lulus. Ya makanya dulu sempat ada senior kita yang diceritakan gitu ya. Jadi ketika sebelum hasil ujian itu diumumkan, dia nanya ke TU ya, Su'unut Thalabah ketika dia nanya gitu ya, gimana hasil ujian saya? Ya. TU-nya mengatakan antasofi gitu ya. Sofi itu dipahami bersih gitu ya. Jadi dianggap dipahami seluruh mata kuliah itu lulus. Lalu kemudian dia dengan bahagia balik dan kemudian syukuran nyate gitu ya. Ketika hasil pengumuman itu dipantang, dipajang gitu, ternyata yang dimaksud Sofi tidak ada satu pun yang lulus. bersih dari biru sementara. Bersih itu maksudnya tidak ada yang lulus satu pun gitu. Dia memahami lulus semuanya. Nah itu satu contoh. Terjadi ya di Al-Azhar. Itu real terjadi gitu. Jadi kalau memang kita tidak tidur gitu ya, tidak serius menjalani tugas-tugas perkuliahan ya, boleh jadi tidak ada satupun mata kuliah yang lulus gitu ya. Nah itu kan berarti memang lulus tidak lulus tergantung kita belajar atau tidak belajar. Memang gitu. sistemnya sudah dibuat seperti itu ya. Artinya tidak bisa ada tenggang rasa dosen ya. Iya, itulah perbedaannya. Perbedaannya itu.
Kalau kemudian di samping mungkin yang menyampaikan rata-rata kan para masyayikh gitu ya. Al-Azhar itu kan terkenal dengan satu sistem pendidikan yang mungkin sering dengar-dengar sekarang dengan istilah moderasi, Dokter Abbas. Dari sisi kuliah, kemudian materi-materi dan memang metode yang digali di dalamnya itu seperti apa yang diambil dari Al-Azhar tentang wasatiyah itu? Ya, eh, kan ada satu pepatah dan ini kontekstual untuk pendekatan keilmuan yang dipakai oleh Al-Azhar, gitu ya. Jadi justru karena kita berdiri di atas pundak para raksasa, maka penglihatan kita menjadi lebih jauh. Ya. Gitu ya. Coba misalnya kita sedang kumpul gitu ya, dalam kerumunan orang yang banyak, lalu kemudian kita berdiri di atas kaki kita, dalam arti kita berdiri di atas tanah gitu ya. Kira-kira pandangan kita jangkauannya pendek Sebatas, atau ya, pendek. sangat terbatas, Ya. gitu ya. Tapi kalau kita justru berdiri di atas pundak seorang raksasa, apalagi para raksasa gitu ya, nah, kan kita bisa menjangkau penglihatan yang sangat jauh, Ya, ya. sangat holistik, Ya. sangat komprehensif gitu ya. Nah, Al-Azhar itu begitu ya. Jadi kita dididik untuk mengetahui berbagai perspektif gitu ya. Ulama fulan pandangannya apa, dalilnya apa, dalil Qur'annya, dalil hadisnya, dalil qiyas dan lain sebagainya, akal dan lain sebagainya itu apa. Yang lain juga sama. Proses pengambilan hukumnya itu bagaimana gitu ya. Sehingga pandangan Imam Syafi'i mengapa menghasilkan pendapat ini, cara istinbat hukumnya begini. Ya. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya apa, mengapa, karena proses istinbatnya begitu dan lain sebagainya ya. Demikian juga pendapat-pendapat yang lain, itu kan kita disuguhkan perspektif-perspektif yang berbeda-beda dengan cara pengambilan hukumnya gitu. Karena itu kita akan mengerti mengapa si fulan berpandangan seperti itu, karena gitu. Mengapa yang lain begitu? Nah, dengan begitu maka kemudian kita menjadi tahu ya atau menjadi familiar dengan keragaman-keragaman itu. Secara substansial ya. Secara keragaman-keragaman itu menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang sangat manusiawi, yang boleh jadi itu ada persoalan-persoalan sosiologis gitu ya, yang membuat seorang ulama itu mengapa menjadi berpandangan ini dan itu, ya. Dan keragaman itulah yang kemudian akan kita hadapi di dalam kenyataan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, gitu ya. Jadi tidak bisa setiap tipe masyarakat itu kemudian dihukumi dengan satu pendapat, tidak bisa, gitu ya. Pendapat itu kemudian kita lihat ini potensinya itu bagaimana. Karena itu makanya kemudian menjadi lumrah ya, bahwa fatwa itu adalah hasba ad-duruf wal mulabasat gitu ya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Fatwa itu ya. Itu fatwa gitu ya. Kita juga sama meskipun tidak sampai pada makom ahli fatwa gitu ya, tapi kan menjawab persoalan-persoalan dari masyarakat itu kan kita lihat. Ini si fulan itu kemampuan beragamanya bagaimana, tantangannya bagaimana, gitu ya. Maka dosis agama yang kita sampaikan itu seperti apa, gitu. Kasih setiap orang itu keberagamaan yang sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia dikasih dosis yang jauh lebih tinggi, bisa mental, gitu ya, bisa mental. Maka kalau misalnya kita ingin memberikan penjelasan, maka bisa jadi kita kasih penjelasan yang ideal supaya nanti dia berusaha untuk itu. Tapi kita kasih dosis untuk dia kira-kira apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Nah, karena itu basyiru wala
tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, gitu ya. Berikan kabar gembira, jangan dibikin lari. Mudahkan, jangan dipersulit, gitu. Itu kan konsep berdakwah, gitu ya. Konsep berdakwah. Dan itu ya disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika diutus ke Yaman, ya kan? Basyira wala tunaffira, yassira wala tu'assira, gitu ya. Kenapa? Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Pengetahuan mereka tentang agama ini masih sangat-sangat minim, meskipun ada kemiripan-kemiripan dengan ahli kitab, gitu ya. Kemampuan mereka untuk menjalankan agama masih relatif, ya bisa dibilang nol, gitu ya. Maka pendekatan dosis yang sesuai untuk mereka itulah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita belajar hanya dari satu perspektif, gitu ya. Kalau dari satu perspektif, ya itu insya Allah akan saklek, gitu ya. Itu akan saklek. Dan ini yang menjadi kelebihan Al-Azhar, gitu ya. Jadi secara atau di alam bawah sadar para mahasiswa, berarti Al-Azhar itu sudah menyuguhkan sistem pendidikan yang mengenalkan keragaman, gitu ya. Kemudian juga secara substansi kebutuhan mad'u, gitu ya, oleh seorang dai mungkin seperti itu ya. Betul, gitu ya. Jadi secara substansi itu kita sudah disuguhkan itu, kemampuan untuk itu. Tinggal nanti ketika praktiknya, ya, ini kita ngadapin orang semacam ini, kira-kira ini cocoknya ke mana nih, begitu, gitu. Sedikit agak melipir, Dr. Abbas, mungkin pernah dengar ada satu buku karangan siapa, Dr. Fahmi Huwaidi, ya, tentang At-Tadayun Al-Manqus, ya, ada beragama yang mungkin bahasa agama yang jadi candu lah, gitu kan. Gimana komentarnya? Karena kalau misalkan ya perjuangan para ulama di Al-Azhar dengan realita di Indonesia yang sekarang mungkin sering fluktuatif antara spirit beragama, gitu kan. Itu kan mungkin kita butuh belajar banyak lah, gitu kan, dari bagaimana Al-Azhar menyuguhkan dan mengklaim bahwa beragama itu jangan jadi candu lah, gitu kan. Jadi seperti apa implementasinya itu? Ya, seingat saya ada dua buku yang relevan dalam pembicaraan ini ditulis oleh Fahmi Huwaidi. Yang pertama adalah Tadain Al-Manqus, ya, keberagaman yang minimum, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua ada buku lain ditulis oleh beliau, itu judulnya adalah Taliban Jundullah fi ma'rakatin ghalat, gitu. Ya, Taliban tentara Allah merupakan tentara dalam peperangan yang salah, begitu. Bagaimana itu benar? Nah, jadi itu dua sisi yang berbeda, gitu ya. At-Tadain Al-Manqus itu menceritakan tentang keberagamaan yang tidak sampai standar. Seharusnya kan ada pada batas-batas standar, gitu ya. Nah, ini minim, gitu, sehingga apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar dalam agama ini tidak bisa ditunaikan. Kan agama ini yang paling pokok itu kan soal kewajiban, ya. Makanya kemudian dalam hadis itu ada seorang badui datang kepada Rasul, dia menceritakan ada sahabatmu yang datang kepada kami, ya, mengajarkan tentang kewajiban sholat 5 waktu, benarkah? Gitu ya. Nabi mengatakan benar. Adakah sesuatu yang lain? Gitu ya. Nabi mengatakan tidak ada, kecuali kalau kamu ingin mengerjakan yang sunnah. Ya. Lalu dia konfirmasi yang lain. Dia mengatakan saya wajib berpuasa bulan Ramadan. Benarkah? Nabi mengatakan benar. Ya, adakah puasa wajib selain di bulan Ramadan? Nabi mengatakan tidak ada. Dan terus satu demi satu, gitu ya. Lalu kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan mengurangi yang wajib, tapi tidak akan menambahkan dengan yang sunnah. Gitu ya. Jadi dia hanya akan berjanji untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban, tapi yang sunnah dia tidak mau, gitu ya.
Lalu kemudian dia pergi, Nabi mengatakan siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, lihatlah laki-laki itu. Gitu. Artinya Rasul sudah memvonis karena orang Arab kalau dia sumpah kan benar gitu ya. Nah, karena itu kalau dalam riwayat lain, qad aflaha in shadaq. Kalau dia benar dengan sumpahnya, dia beruntung gitu ya. Nah, jadi surga itu, kunci surga itu kan itu hanya akan didapat lewat yang wajib-wajib tuh. Ya, yang sunnah itu kan hadul adna surga gitu ya. Sunnah itu ketika ditunaikan setelah yang wajib itu akan menentukan kelas di dalam surga. Tapi surga meskipun pasti ya itu tidak ada yang masuk surga kecuali karena rahmat Allah, itu udah pasti gitu ya. Nah itu jadi itu adalah hadul adna gitu ya, batas normal dari keberagaman itu adalah ketika yang wajib-wajib itu ditunaikan gitu ya. Tapi ingat, keberagaman itu kan bukan hanya ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah mahdoh. Ada ibadah-ibadah yang ghair mahdoh, yang non ritual, ibadah-ibadah sosial gitu ya, seperti kewajiban untuk bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kasih sayang dan lain sebagainya. Ya, implementasi itu semuanya adalah masuk kategori keberagamaan. Gitu ya. Yang wajib ya. Sebenarnya. Ya kan coba misalnya kita tidak melakukan nilai-nilai keadilan kepada orang yang ada di sekitar kita. Dosa apa tidak? Kan dosa. Iya kan dosa. Karena itu maka menunaikan kewajiban itu, menunaikan keadilan itu adalah wajib. Makanya innallaha ya'murukum bil adli. Gitu ya. Memerintahkan kamu itu melakukan keadilan, gitu ya. Demikian juga kasih sayang dan seterusnya. Nah, jadi orang yang tidak bisa menunaikan itu semua, ya batas minimal keberagamaan baik dalam konteks ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, ya tidak bisa menunaikan itu, itulah yang disebut dengan keberagamaan yang mankus, ya yang yang minimum atau yang kurang gitu ya. Nah, tapi ada keberagamaan ya yang berlebihan, gitu ya. Dia menjadi berlebihan karena motif keberagamaan, tetapi justru membuat dia melakukan sesuatu yang tidak benar menurut agama, gitu. Nah ini yang dibahas oleh Pak Muhyadi dalam Taliban jundullah fi ma'arakatin qalat gitu ya. Taliban ketika itu kan musim zaman Taliban waktu dalam upaya mereka tahun 90-an ya. Kita tidak mereduksi gitu ya, karena mereka juga luar biasa ya, punya kemampuan yang luar biasa di dalam beragama, di dalam kemudian memperjuangkan hak-hak ya untuk merdeka dan lain sebagainya. Tetapi dalam perspektif tadi ya Pak Muhyadi itu ada hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak mesti itu dilakukan, seperti misalnya menghancurkan arca misalnya ya, patung-patung yang ya apakah itu kemudian menjadi sesuatu yang dibenarkan secara fikih gitu ya. Pak Muhyadi tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menjadi keharusan gitu ya, karena menjaga gitu ya tempat-tempat ibadah mereka juga kan justru itu yang dituntut gitu ya, dituntut. Nah, ketika motif keberagaman tetapi membuat atau melakukan sesuatu yang tidak mesti dilakukan gitu ya, itulah yang kemudian dianggap sebagai satu sikap yang katakanlah dalam tanda itu ekstrim gitu ya. Itulah sebabnya ya beragama itu jangan ya minimum atau jangan minus, tapi juga jangan berlebihan kan. Ya alal kita la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan di dalam. Itu berarti makna salah satu makna wasati. Itu. Jadi adamul gulu. Ya, salah satu makna wasatiyah itu adalah adamul gulu, tidak berlebihan. Sehingga melakukan satu interpretasi ya dengan motif keberagaman yang berdampak pada terjadinya satu tindakan yang tidak mesti itu terjadi dan akan merugikan keberagaman itu sendiri gitu ya. Ya, Dr. Abbas kan S1 di Al-Azhar, S2 di Al-Azhar, S3 juga di Al-Azhar ya. Jadi 3 S-nya betul-betul Azhari. Pernah saya lihat, pernah saya baca
Al-Azhar itu kan sampai sekarang di atas 1000 tahun bertengker gitu ya. Salah satu penyebabnya kenapa lembaga itu bertengker lebih dari 1000 tahun karena tidak pernah benturan sama kebijakan-kebijakan pemerintah yang sah. Nah, berarti ini kan berarti pandangan secara kelembagaan bagaimana bisa menyesuaikan dengan alur yang namanya politik kan naik turun gitu ya, kanan kiri kanan atau seperti apa. Apa benar memang Al-Azhar itu memang apa istilahnya itu punya style yang siapapun bagaimanapun pemerintahannya dia selalu bersama dengan posisi pemerintah itu. Kalau penafsiran saya bukan begitu, gitu ya. Karena di Al-Azhar sendiri kan juga ada ulama-ulama yang meninggal sebagai syahid, misalnya Az-Zahabi, misalnya yang menulis At-Tafsir wal Mufassirun, misalnya. Kan beliau juga terjadi atau wafatnya itu sebagai syahid karena ketika itu memang terjadi benturan, gitu ya, antara Al-Azhar dengan pemerintah pada waktu itu, gitu ya. Jadi itu tidak bisa digeneralisir menurut saya, gitu ya, karena prinsipnya walawit taba'al haq wa ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu. Jadi seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, tentulah langit dan bumi itu akan rusak, gitu ya. Jadi Al-Azhar itu adalah lembaga keagamaan, lembaga keislaman yang tentu berpegang atau memperjuangkan kebenaran itu, ya. Ketika kebenaran itu tidak diadaptasi oleh penguasa dan kemudian satu-satunya cara, gitu ya, adalah melakukan oposisi, gitu ya, dalam arti tidak menyepakati, tidak mendukung, kan itu sah, gitu ya, dan itu yang kemudian juga pernah terjadi dalam perjalanan sejarah, gitu ya. Nah, yang kemudian menjadi rahasia mengapa ya Al-Azhar misalnya justru berbeda dengan Quraiyun misalnya di Maroko, ataupun misalnya Zaituna yang ada di Tunisia misalnya, kan itu sama-sama, gitu ya, 3 lembaga pendidikan Islam tertua di dunia. Ya, Al-Azhar di Mesir, Quraiyun di Maroko, Zaituna itu di Tunisia, gitu ya. Nah, tapi mengapa popularitas Al-Azhar itu lebih tinggi dibandingkan dengan 2 lembaga yang sama-sama punya sejarah yang sangat panjang itu? Ya, itu karena kemampuan, gitu ya. Kemampuan menempatkan diri menurut saya, gitu ya, dalam konstelasi sosial politik yang terjadi sepanjang sejarah, gitu ya. Jadi tidak selalu, gitu ya, itu kemudian mengikuti, karena kalau mengikuti justru akan terdegradasi, gitu ya. Nah, justru karena dia mampu memerankan dirinya dalam posisi yang tepat, gitu ya, itulah yang kemudian dia berada di atas, gitu, arus politik, ya. Kan misalnya gini, saya punya pernah melakukan satu penelitian berkaitan dengan misalnya Al-Mawardi misalnya, karena tesis saya membandingkan antara teori politik Al-Mawardi dengan Machiavelli, gitu ya. Nah, itu cerita panjang. Nah, yang saya temukan dari bagaimana lembaga-lembaga pendidikan pada zaman Al-Mawardi itu, ya, itu ada satu anomali, ya, politik ambruk, gitu ya, pada masa dinasti Bani Buai yang itu banyak dipelopori atau dipengaruhi oleh orang-orang Syiah, ya. Lalu kemudian dinasti Abbasiyah itu benar-benar itu tidak berdaya karena mereka memang para khulafa, para khalifah yang hanya jadi boneka, gitu, yang ditentukan oleh para umaro yang dari Bani Buai, yang dari Persia itu, yang kecenderungannya pada Syiah itu. Tapi ketika politik itu ambruk, ya, justru pendidikan itu naik, gitu ya. Itu suasana di Baghdad, ya? Iya, suasana di Baghdad ketika itu. Jadi pendidikan itu naik. Kenapa? Karena masyarakat tidak percaya dengan lembaga politik, percayanya justru dengan lembaga pendidikan, gitu ya.
karena itu maka potensi-potensi filantropi gitu ya, itu justru diserap oleh lembaga pendidikan itu, dan itulah yang membuat lembaga pendidikan itu mendapatkan support pembiayaan dari masyarakat itu yang sedemikian berlimpah, hingga kemudian wah luar biasa gitu ya. Nah, jadi dari cerita sederhana ini gitu ya, kalau lembaga pendidikan menjadi underbow politik, nah justru pasti jatuh gitu ya. Tapi justru gitu ya, politik ambruk gitu ya, lembaga pendidikan naik gitu ya. Nah, Al-Azhar itu memerankan itu gitu ya. Kapan gitu ya harus bersama, kapan tidak bersama gitu ya. Yang inti dari peran yang dilakukannya adalah bagaimana ini otoritas keagamaan ini bisa mengendalikan ya, bisa mengendalikan atau paling tidak bisa memengaruhi arus politik yang sedang terjadi di sebuah negara gitu. Politik secara substansial ya, secara menyeluruh. Nah, itu yang disebut dengan high politik gitu ya. Karena ada low politik, ada high politik gitu ya. Jadi politik rendah, politik tinggi. Al-Azhar mampu memerankan politik tingkat tinggi itu menurut saya gitu ya. Terus problemnya kan tidak 1 periode 2 periode, Dr. Abbas. Ini kan ratusan tahun ya kan. Itu bagaimana bisa sehingga benar-benar alur yang tadi itu memang memainkan itu seolah-olah jadi diskursus ataupun juga sensus semua pimpinan-pimpinan Al-Azhar gitu. Stylenya memang sudah begitu. Apa yang menjadi istilahnya penyatu bahwa misalkan di tahun 80-an, di tahun 90-an, bahkan tahun 2000-an juga memang stylenya begitu gitu. Ya. Intinya, Al-Azhar itu bukan milik perorangan. Itu. Ini yang menarik. bukan milik pribadi, gitu ya. Dia adalah milik umat, ya. Wakaf ya. Kan wakaf, memang wakaf kan. Wakaf itu kan milik umat, gitu ya. Sehingga siapa yang merepresentasikan umat, ya, itu diangkat oleh umat dalam arti ahli suronya, mungkin ada secara konsensus ada lembaganya gitu ya, lembaga ulama Al-Azhar yang kemudian memilih siapa yang akan jadi Grand Sheikh misalnya gitu ya. Meskipun itu kan otoritas itu naik turun karena memang bergaining dengan politik ya. Tapi secara prinsipil itu kan yang terjadi gitu ya. Ini milik umat, lalu kemudian diwakili umat itu oleh majma, ya, satu lembaga keulamaan di Al-Azhar, memilih orang terbaik di antara mereka, normatifnya begitu, meskipun tadi saya katakan itu boleh jadi naik turun gitu ya, sehingga terjaga gitu ya, asolahnya terjaga ya. Siapa yang kemudian siapa yang dinilai gitu ya mampu memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, otoritas ilmu pengetahuan gitu ya, dengan segala visi dan misinya itu yang kemudian mewakili ya lembaga Al-Azhar yang bergelar dengan Al-Imam Al-Akbar Grand Sheikh Al-Azhar gitu ya. Nah, inilah yang terus dari zaman ke zaman itu terus diwariskan hingga kemudian ya tetap terjaga posisinya gitu ya. Karena apa? Karena potensinya adalah potensi umat. Ya, potensinya potensi umat. Makanya kemudian bagus itu satu buku yang ditulis oleh Majid Arsyad Kailani itu kan bagus menurut saya gitu ya. Hakada dhahara jail Salahuddin wa hakada adal Quds. Itu satu buku tentang tentang sejarah pendidikan gitu ya. Bagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu dilahirkan. Dia tidak mengatakan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan, tapi bagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan, lalu bagaimana kemudian dengan generasi itu Baitul Maqdis kembali gitu ya, dibebaskan. Jadi dia mengatakan bahwa persoalannya bukan persoalan individu, persoalannya adalah persoalan umat, gitu ya. Iya. Jadi ketika masyarakat itu dalam keadaan sakit,
ya, maka umat itu dalam keadaan sakit, gitu ya, maka orang-orang individu yang dilahirkan juga dalam keadaan sakit, ya. Tapi bagaimana kemudian lembaga pendidikan itu punya misi untuk menyehatkan umat itu, ya, sehingga ketika umat sehat maka individu-individunya akan terlahir dalam keadaan sehat, gitu ya. Itu sebabnya bukan hanya yang berperan itu Salahuddin Al-Ayyubi, meskipun beliau adalah figur utamanya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kalau umatnya dalam keadaan sakit, tidak mau diajak gerak untuk berjihad misalnya, gitu ya. Nah, tapi bukan hanya Salahuddin Al-Ayyubi, gitu ya, tapi juga umat dalam keadaan keberagaman yang bagus, sehingga kemudian perjuangan untuk memerdekakan Baitul Maqdis itu bisa terjadi, gitu ya. Nah, posisi Al-Azhar itu dalam rangka itu, gitu ya, megang pada level umatnya, gitu ya, sehingga representasinya juga adalah representasi keumatan. Jadi gitu totalitas keumatannya itu betul-betul terlihat ya. Mohon maaf Dokter Abbas, sedikit agak melipir lagi gitu kan. Ya tentunya kan para pendengar, para jemaah juga berpikir tentang Al-Azhar, kemudian ada yang punya pesantren. Problem di kita kan di pesantren ada dua, Abbas. Saya tuh ingin seperti Al-Azhar juga besar misalkan. Tapi kan ini manajemen yang di pesantren itu kan ada manajemen profesional, ada manajemen keluarga. Itu kan benturan pertama biasanya. Ini teh wakaf, tapi memang punya ataupun digarap oleh keluarga. Adakah sedikit gambaran untuk ya minimal bahwa perjuangan spiritual, perjuangan secara menyeluruh itu memang adalah seperti apa yang digaungkan oleh Al-Azhar, walaupun dalam skup pesantren. Yang pesantren itu adalah tadinya milik keluarga gitu kan. Itu kan problem di lapangan ternyata seperti itu. Gimana itu Dokter Abbas? Ya, idealnya kan memang itu dikembalikan ke umat ya. Wakaf gitu ya. Karena itu maka 100% potensinya akan jadi potensi umat. Ya. Tapi meskipun begitu, kecenderungan untuk mengeksploitasi gitu, itu kan memang rentan. Ya, meskipun itu sudah milik umat, sudah wakaf gitu ya. Karena itu maka hemat saya, terlepas dari apakah itu murni wakaf atau merupakan kepemilikan individu, ya, tapi nilai-nilai profesionalitasnya itu yang harus dikedepankan, gitu. Rambu-rambu ininya ya. Kan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah itu memerintahkan agar kamu memberikan amanah itu kepada ahlinya. Nah, kuncinya adalah apakah orang yang diberikan amanah itu ahlinya atau tidak. Lalu kemudian kategori ahlinya itu seperti apa? Ya, Al-Quran banyak menceritakan. Ya, Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Gitu ya. Jadikan aku ya orang yang mengurusi perbendaharaan bumi, karena sesungguhnya aku itu adalah hafidun, orang yang bisa menjaga, alimun, gitu ya. Orang yang persis mengetahui, gitu ya, bagaimana. Jadi karakter ya, nilai value-nya ada, gitu ya, akhlaknya ada, disebutkan di situ sebagai hafid ya. Kemudian dari aspek pengetahuan yang melandasi profesionalitasnya juga ada, gitu ya. Nah, makanya hafidun alim. Jadi kalau misalnya lembaga pendidikan itu dikelola secara profesional, artinya mengedepankan nilai-nilai profesionalitas, ya, siapapun pemiliknya, ownernya siapapun, tapi yang kemudian dipilih adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi tinggi di bidang di bidang akhlak dan di bidang pengetahuan, gitu ya. Nah, insya Allah itu akan mengalami kemajuan. Jadi intinya di situ menurut saya. Di kualifikasi ya. Kemudian Dr. Abbas, yang paling menarik itu bahwa Al-Azhar itu dikatakan sebagai
pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang sangat-sangat menarik dan kita pengen banyak dapat masukan bahkan mungkin gambaran. Tapi stop dulu, kita jeda dulu sebentar. Baik, para pemirsa, para jemaah sekalian, kita lanjutkan perbincangan yang sangat-sangat menarik. Kalau orang bilang Dr. Abbas ini daging semuanya, luar biasa. Seperti yang diobrolkan tadi bahwa Al-Azhar bisa bertengger sampai ribuan tahun dan salah satu misi utamanya, bahkan ada yang menuliskan di antara kekuatannya Al-Azhar itu sekarang menjadi pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang menjadi sebuah trigger yang sangat-sangat menarik, bahkan diklaim oleh beberapa kelompok, bahkan itu menjadi sebuah klaim yang sangat-sangat menarik. Nah, yang luar biasanya Dr. Abbas ini seperti disampaikan tadi, S1-nya dari Al-Azhar, S2-nya Al-Azhar, S3-nya Al-Azhar. Kemudian beliau setahu saya saat ini sedang mempersiapkan ada seri buku tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tentunya ini pasti sangat terpengaruh oleh gaya pemikiran dari Al-Azhar seperti yang disampaikan tadi. Mumpung berada di tengah-tengah kita ingin menggali beliau tentang apa dan bagaimana itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi harapan umat gitu ya untuk terus menjalankan visi dan misi keberagamaan kita. Monggo Dr. Abbas, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti bagaimana? Ya, ini topik yang sangat besar ya. Gitu ya. Intinya adalah keberagaman kita itu hanya akan dianggap oleh Allah dan Rasul-Nya kalau sesuai dengan ajaran yang diwahyukan Allah, diterima oleh Rasul, disampaikan kepada umatnya, kan itu ya, ittiba'ah ya. Karena namanya juga beragama ya. Beragama itu bukan sesuatu yang menjadi bagian dari kreativitas gitu ya, manusia. Kreativitas itu hanya ada di dalam kerangka yang dinamis saja ya. Tetapi keberagaman itu sendiri adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya itu. Dan itulah yang kemudian disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah artinya adalah orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Rasul. Yang sunnah Rasul itu tentu ya apa yang dikehendaki oleh Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Rasul tidak mengada-ngada, gitu ya. Rasul tidak mengada-ngada dengan apa yang disampaikannya, sehingga wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Rasul itu semata-mata apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi ketika kita berbicara tentang sunnah, itu artinya adalah berbicara tentang ayat, gitu ya. Karena in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi yang disebut dengan Ahlus Sunnah adalah keberagaman yang otentik tadi. Ya. Apa ukuran otentitas keberagaman itu? Pertama, ya, ada pada kerangka ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan agama ini. Ayat-ayat Al-Quran tentu ditafsirkan oleh sunnah-sunnah Rasulnya, karena ayat-ayat Al-Quran lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya global. Karena itu maka hal-hal yang bersifat detail atau perinciannya itu kan ada di dalam sunnahnya, ya, hadis-hadisnya. Lalu kemudian para ulama kita berdasarkan dua kerangka ini memberikan penafsiran, gitu ya.
Nah, itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Karena itu, maka ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan antitesis dari kelompok-kelompok yang tidak bersandar pada itu, gitu ya. Seperti apa? Mohon maaf, misalnya kan ada Sunni, ada Syiah, gitu ya. Kenapa disebut Sunni? Karena Ahlus Sunnah. Kenapa disebut Syiah? Berarti kan tidak Ahlus Sunnah, ya kan? Tidak Ahlus Sunnah. Itulah sebabnya secara akademis Syiah itu punya konsep sunnah yang berbeda dari Ahlus Sunnah. Konsepnya berbeda ya? Konsepnya berbeda, karena kalau Ahlus Sunnah itu yang disebut dengan sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik perkataan, sunnah qauliyah, perbuatan, sunnah fi'liyah, atau pembenaran, sunnah takririyah. Jadi hanya kepada Rasul, ya kan? Hanya kepada Rasul, sehingga meskipun kepada Baginda Muhammad SAW ketika belum menjadi utusan Allah, menurut ulama usul fikih tidak masuk kategori sunnah, meskipun menurut ulama ahli hadis kan masuk gitu ya, tetapi tidak berdampak pada hukum gitu. Nah, Syiah itu punya sunnah tersendiri gitu ya, karena yang disebut dengan sunnah menurut Syiah tidak hanya disandarkan kepada Rasul, tapi juga disandarkan kepada para imam yang 12 menurut Imamiyah Isna Asyariyah gitu ya. Nah, itu konsep sunnah mereka gitu ya. Tapi mereka menggunakan nomenklatur sunnah juga enggak ya? Mereka menggunakan juga. Jadi kata sunnah itu gitu ya, itu digunakan oleh mereka, digunakan oleh ahli sunnah gitu ya. Nah, jadi konsepnya berbeda gitu ya, konsepnya berbeda karena banyak yang disandarkan pada para imam itu sesuatu yang tidak ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sunnah Ahlus Sunnah ya hanya pada Rasul saja gitu. Itu perbedaannya. Itu perbedaan sangat signifikan gitu ya. Lalu Dr. Abbas, gimana apa istilahnya, kan ketika Ahlus Sunnah ada itu ada yang menarasikan itu bias dari suasana politik, sehingga ada kaum Murji'ah, kemudian juga ada beberapa sekte-sekte istilahnya itu ya bahkan secara teologi gitulah. Positioning Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan beberapa istilahnya itu kelompok-kelompok di atas alur sejarah politik seperti apa? Ya. Memang membicarakan tentang peran politik di dalam keberagamaan itu sesuatu yang sangat unik, tapi juga memang sangat rentan, gitu ya. Sebab orang lebih banyak perbedaan itu terjadi karena faktor politik gitu ya. Jadi politik itu dari dulu sampai sekarang itu boleh jadi itu ya lebih banyak memecahnya daripada menyatukannya ya. Tidak bisa juga kita pungkiri bahwa di dalam sejarah Islam politik itu telah membuat faksi-faksi yang beragam gitu ya. Karena misalnya katakanlah misalnya pada waktu pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu kan terjadi perang Siffin, perang Siffin. Nah, ada kelompok yang pro pada Ali bin Abi Thalib, ada kelompok-kelompok yang pro pada Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu, ya. Nah, mengapa perbedaan itu terjadi? Karena perbedaan memahami siapa yang dalam posisi yang benar, gitu ya. Apakah yang benar ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib, gitu ya, karena dia sebagai seorang khalifah yang dipilih oleh umat, ya, secara dalam bahasa sekarang secara demokratis, ya, bahasa ketika itu adalah dengan mekanisme syuro, gitu ya. Ataukah Muawiyah bin Abi Sufyan? Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi keluarga dari Utsman bin Affan yang terbunuh. Ya.
Di dalam Islam, keluarga terbunuh punya hak untuk menuntut keadilan atas kasus pembunuhan yang terjadi pada anggota keluarganya. Dan Muawiyah adalah anggota keluarganya Utsman bin Affan itu. Sehingga dalam posisi itu banyak orang yang melihat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam posisi yang benar karena dia punya hak untuk menuntut keadilan atas pembunuhan anggota keluarganya. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib itu menolak tuntutan keluarga Utsman bin Affan yang diwakili oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu? Tidak. Hanya pada waktu itu situasinya tidak memungkinkan. Ya, karena yang membunuh Utsman bin Affan itu bukan kelompok sipil biasa yang tidak bersenjata. Justru mereka kelompok bersenjata. Maka treatment terhadap kelompok bersenjata beda dengan treatment terhadap individu sipil gitu. Nah, ini yang kemudian ya dipertimbangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara ini nuntut ya supaya dieksekusi segera gitu. Jadi tuntutan yang kemudian menjadi memanas sehingga pada akhirnya terjadilah peperangan antara pecah lah gitu ya, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Nah, kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib itu ketika terjadi apa yang disebut dengan arbitrase ya, arbitrase itu kemudian setelah itu pecah, ya, menjadi kelompok cikal bakal Syiah, menjadi Khawarij, gitu ya, Khawarij, lalu kemudian yang tetap berpegang pada sunnah, gitu. Nah, kenapa jadi Khawarij? Karena mereka tidak sependapat dengan keputusan Ali bin Abi Thalib untuk menerima arbitrase itu. Sehingga dianggap Ali bin Abi Thalib telah keluar dari kerangka inil hukmu illa lillah. Ya, hukum itu hanya milik Allah, gitu ya. Karena itu Ali bin Abi Thalib kemudian dikufurkan oleh Khawarij. Ya. Tapi ada yang ketika itu tetap berpegang pada dukungan terhadap Ali bin Abi Thalib, tetapi dengan berlebihan. Sehingga dalam proses sejarah itu kultus terhadap Ali bin Abi Thalib dan keluarganya itu kemudian terus mengental Syiah itu hingga pada abad ketiga Hijriah terakumulasilah ideologi Syiah. Jadi Syiah itu lahirnya tidak pada waktu itu, tetapi pada abad ke-3 Hijriah, gitu. Jadi pada waktu itu makanya di dalam diksi sejarah disebut tasyayyu atau mutasyayyi, gitu ya, yang merupakan cikal bakal. Tetapi sebagai sebuah ideologi itu lahirnya pada abad ke-3 Hijriah itu. Nah, orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib, ya, yang tetap berpegang pada ajaran-ajaran sunnah, ini tetap konsisten, tidak membuat-buat pandangan-pandangan baru, tidak membuat-buat kemudian nas-nas baru, gitu ya. Kenapa? Karena pihak mutasyayyi ini terus mengakumulasi, gitu ya, pembuatan hadis-hadis palsu, ya. Lalu kemudian jadilah tadi konsep sunnah yang benar-benar berbeda, gitu. Itu udah muncul kata-kata sunnah juga di saat itu ya. Atau digunakan kata sunnah itu? Sunnah itu digunakan literatur paling awal yang saya temukan dalam rangka ini itu misalnya dikutip oleh Muqatil bin Sulaiman di dalam tafsirnya, penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, maksudnya adalah hari kiamat itu, hari kebangkitan itu, nanti akan ada wajah-wajah yang putih berseri, akan ada wajah-wajah yang hitam, gitu ya, pekat, gitu ya. Nah, yang putih berseri adalah wujuhul ahlussunnah wal jamaah, wajah-wajah ahlussunnah wal jamaah. Yang hitam pekat itu adalah wajah-wajah ahlul bidah wal ahwa wad dolalah, orang-orang yang melakukan kebidahan, ya, mengikuti hawa nafsu dan kesesatan, gitu. Jadi ini sudah terbentuk, gitu ya, nomenklatur
gitu ya. Apa yang disebut dengan ahli sunnah itu untuk siapa? Kelompok yang tetap memberikan dukungan terhadap Ali bin Abi Thalib, ya, dengan tetap berpegang pada sunnah yang diterima dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan tidak melakukan kreativitas baru di dalam beragama, baik sebagai khawarij maupun sebagai tadi mutasyai yang menjadi cikal bakal dari ahli sunnah wal jamaah itu, Syiah itu. Nah, tapi ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, lalu kemudian kekhalifahan itu berpindah kepada putranya, ya, Al Hasan, gitu ya. Nah, lalu kemudian Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dia turun dari tahtanya demi persatuan, gitu ya. Maka kemudian ketika itu melimpahkan kekuasaannya pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itulah yang disebut dengan amul jamaah. Jadi di Syam itu ya? Ya, di Syam itu. Bukan ya. Di Madinah itu ya? Bukan, di Syam. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan tahun rekonsiliasi, gitu ya, tahun rekonsiliasi. Nah, amul jamaah ini terkadang menjadi konteks yang tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya, dianggap bahwa maksudnya kesitulah jamaah yang dimaksud, gitu ya. Tetapi ya, juga dalam konteks di mana jamaah itu mewadahi keseluruhan pandangan ulama-ulama yang terpercaya, gitu ya, yang tadi merepresentasikan ajaran-ajaran keagamaannya itu dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, itu tahun rekonsiliasi itu yang di Syam, di Muawiyah gitu ya. Itu setelah peristiwa Karbala apa sebelum? Setelah makanya, sebelum. Sebelum ya. Itu sebelum. Karena peristiwa Karbala itu kan pada masa Yazid. Putranya Muawiyah. Muawiyah. Jadi itu jauh sebelum, gitu ya. Ini adalah masa Muawiyah betul rekonsiliasi. Betul-betul rekonsiliasi, gitu ya. Jadi kemudian menyelesaikan problem-problem politik mereka kembali pada kesatuan umat itu, gitu ya. Dan itu adalah kearifan Al Hasan yang merupakan putra Ali bin Abi Thalib itu. Jadi rela, gitu ya, untuk kan bagi generasi salaf kita kan kekuasaan bukan orientasi, gitu ya. Siapa yang mau jadi penguasa, gitu? Abu Bakar tidak mau, Umar tidak mau, semuanya juga tidak ada yang mau, gitu ya. Karena itu adalah benar-benar merupakan amanah, gitu ya. Nah, jadi satu versi bahwa jamaah itu dimaksudkan ke situ, gitu ya, karena rekonsiliasi itu. Tetapi yang paling utama, dan ini adalah apa yang saya temukan dari penelusuran terhadap berbagai literatur dan teks-teks keagamaan, gitu ya, yang ditulis oleh ulama-ulama kita, adalah yang dimaksud dengan jamaah itu adalah kesatuan umat, ya, di mana mereka merepresentasikan ajaran sunnah yang diterima dari Rasul oleh para sahabat, lalu kemudian diwariskan kepada tabi'in, diwariskan kepada tabi'in hingga sampai kepada ulama-ulama di zaman kita, gitu ya. Luar biasa, sangat menarik para jemaah bahwa tahun rekonsiliasi itu mungkin jadi salah satu trigger ya dari kalimat al jamaah, dan mungkin di situ ada proses kearifan dari Sayyidina Hasan. Kemudian juga terjadilah ada keinginan untuk membangun sebuah peradaban yang baru, tentunya untuk menghilangkan fitnah, gitu, Dr. Abbas ya, karena waktu itu memang sangat-sangat diwarnai dengan al-fitan, gitu. Nah, kembali ke pemahaman secara utuh tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Dr. Abbas, bagaimana perannya sehingga mereka itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu betul-betul memiliki peran untuk persatuan. Artinya bahwa ketika mengangkat ataupun juga menyatukan diri dalam kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu betul-betul ada visi misi persatuan. Dan kebetulan Dr. Abbas ini juga pernah saya lihat sedang menulis tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam satu kacamata mempersatukan umat, gitu ya. Artinya itu berarti mempersatukan akidah, gitu ya.
Ya, jadi persatuan itu, kesatuan itu, ya itu bisa terjadi karena pandangan yang sama, bisa terjadi pula karena perspektif yang toleran. Perspektif yang toleran. Perspektif yang toleran, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegang teguh pada usul yang menjadi pembeda antara iman dan kufur. Ya, Ya, itu usul din namanya, Ya. gitu ya. Rukun iman, misalnya rukun Islam, al-ma'lum minad dini bid-darurah, hal-hal yang bersifat aksiomatik di dalam agama, gitu ya. Itu kan berpegang pada menerimanya mukmin, tidak menerimanya kan kufur. Ya. Ya. Nah, itu berpegang pada persoalan-persoalan ini, ya. Yang kedua adalah mengapa disebut dengan ahli sunnah wal jamaah, berarti kan ada prinsip-prinsip yang menjadi pembeda antara madhab ini dengan madhab-madhab yang lain, Ya. gitu. Nah, madhab ini juga disebut, atau bagian ini juga disebut usul, Ya. tetapi dalam kategori kedua, ya, kategori kedua di mana ia menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan non ahli sunnah, ya. Nah, pada usuluddin, ya, usul tingkat pertama dengan pada usul ahli sunnah, usul pada tingkat kedua. Nah, ahli sunnah wal jamaah ini bersatu, gitu ya, bersatu. Nah, yang kemudian ada perbedaan-perbedaan itu terjadi pada wilayah sifatnya furu'. Ya, jadi di dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah juga ada perbedaan-perbedaan, tetapi perbedaan-perbedaan itu sifatnya adalah furu'iyat, hal yang sifatnya cabang, bukan yang sifatnya pokok, gitu Itu ya. furu' dalam akidah. Itu furu' dalam akidah. Jadi furu' itu bukan hanya dalam fikih, gitu ya, karena dalam akidah juga ada furu', gitu. Contoh. Contoh misalnya begini saja, ya, misalnya tentang yang dilihat oleh Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. Ya. Apakah Rasul melihat Allah atau melihat cahaya? Nah, kira-kira persoalan ini persoalan fikih atau persoalan akidah? Iya. Kita pasti akan mengatakan ini persoalan akidah, karena bukan wilayah fikih kan? Ya. Ya. Dan itu para sahabat berbeda. Ya. Abu Dzar misalnya mengatakan Rasulullah itu melihat cahaya. Tapi Ibnu Abbas misalnya mengatakan Rasul melihat Allah, tetapi dengan hatinya. Tidak dengan mata lahirnya, tetapi dengan hatinya. Nah, ini adalah persoalan yang sifatnya furu', tetapi ada di wilayah akidah. Gitu, wilayah akidah. Jadi jangan bilang bahwa tidak ada perbedaan dalam akidah, gitu ya. Akidah yang mana, gitu ya. Bahwa di dalam usuluddin tadi, tidak boleh ada perbedaan, ya, tidak boleh ada perbedaan. Tetapi dalam persoalan-persoalan detail di sekitar wilayah-wilayah itu, ya, detail-detailnya itu terjadi perbedaan-perbedaan, dan itulah yang membuat kemudian perbedaan pendapat di antara para ulama akidah, ya, itu tidak kurang dahsyat dibandingkan dengan perbedaan pendapat fikih, gitu ya. Tapi apakah satu sama lain saling mengkufurkan? Tidak. Apakah satu sama lain saling membid'ahkan? Tidak. Apakah satu sama lain saling memfasikkan, menyesatkan? Tidak, gitu ya. Nah, jadi persatuan itu ada dengan kesepakatan dalam berpegang pada hal yang sifatnya usul, dan pada waktu yang sama adalah dengan perspektif yang toleran terhadap hal-hal yang wajar menjadi bagian dari perdebatan, gitu. Luar biasa, sangat menarik sekali. Mohon Dr. Abbas, mohon izin kita lanjutkan terus, sangat menarik. Salah satunya mungkin kelanjutan dari tadi adalah dalam praktek sejarah, dalam realita sejarahnya. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada ada dua ulama besar yang sering disebut
Pertama adalah Al-Maturidi, kemudian juga Al-Asy'ari ya. Itu kaitannya dengan apa? Dengan pergerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa itu, Dokter Abbas? Ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Asy'ariyah itu disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Al-Maturidiyah disandarkan pada Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Itu dua perspektif yang jauh lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Ya, perbedaan ada dalam hal yang sangat spesifik. Ya. Mohon maaf, ingin nyela dulu. Itu Asy'ari dan Al-Maturidi hanya dua atau memang ada tambahan lain mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Sebenarnya ada ya? Ahmad bin Hambal, gitu, Hambali. Ahmad bin Hambal, dan itu diakui baik di dalam literatur Asy'ariyah maupun juga di dalam literatur Hanabilah. Ya, kita berbicara tentang Hanabilah dalam konteksnya yang lebih inklusif ya, karena Hanabilah kan juga mengalami satu perkembangan yang menurut saya pada era sekarang ini perlu gitu ya. Itu dikembalikan pada asolahnya, gitu, pada kerangka otentiknya dari Ahmad bin Hambal, sehingga kemudian melahirkan perspektif yang lebih inklusif di tengah-tengah jamaah, gitu ya. Karena kalau kita fokus pada perbedaan-perbedaannya kan, memang siapa sih yang tidak ada perbedaan gitu ya. Orang para sahabat saja terkadang juga ada perbedaan-perbedaan di antara mereka, tetapi apakah perspektif yang lebih umum ya atau lebih dominan itu ada pada kesamaannya atau pada perbedaannya? Perbedaan itu ada pada wilayah-wilayah yang sangat spesifik gitu ya, tetapi lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya gitu. Nah, tiga tokoh utama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Ahmad bin Hambal, Al-Asy'ari, Al-Maturidi, gitu. Itu adalah tiga tokoh paling utama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tiga tokoh ini melihat persoalan-persoalan akidah itu dalam perspektifnya yang tadi, gitu ya. Jami' mani, ya, dalam bahasa mantik ya. Jami' itu artinya adalah merangkum, ya, keseluruhannya, merangkul keseluruhannya. Lalu kemudian mani, mencegah adanya sesuatu yang masuk padahal ia bukan bagian darinya, gitu. Jadi jami' mani di situ. Nah, jadi keseluruhan dari tiga mazhab ini adalah secara otentik bagian sah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Bagian sah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Meskipun ada perbedaan-perbedaannya, gitu. Perbedaan-perbedaan itu berkaitan dengan banyak faktor, termasuk furu' akidah tadi mungkin. Nah, itu yang kemudian terjadinya furu' akidah itu, furu'iyat ya, atau an-nadhriyah al-far'iyah, ya, perspektif yang sifatnya furu' atau terkadang disebut dengan furu' dalam akidah, gitu ya. Itu yang disebut dengan dzanni juga gitu ya. Betul, gitu ya, karena segala persoalan yang tidak ditetapkan oleh dalil yang sifatnya absolut, gitu ya, itu wilayah ijtihad, ya. Yang ditetapkan oleh dalil yang absolut, ya, itu bukan wilayah ijtihad, karena la ijtihada fi mauridi an-nas. Ya, kaidahnya kan begitu, tidak ada ijtihad dalam wilayah yang nas. Yang dimaksud dengan nas itu adalah satu diksi di dalam usul fikih yang memiliki arti bahwa dalilnya itu bersifat pasti, baik berkaitan dengan kesahihannya maupun berkaitan dengan makna yang dikandungnya. Dari situlah maka sudah pasti, gitu ya, ketuhanan Allah, Allah Esa misalnya, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Khalik, ya, dan lain sebagainya, Allah sebagai ilah, gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah
hal-hal yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat karena bukan wilayah ijtihad. Nah, wilayah-wilayah ijtihad itu ada pada wilayah yang sifatnya don, gitu ya. Artinya adalah dalilnya ya, bisa dalilnya itu pasti sahihnya, tapi makna yang dikandungnya itu bisa multi interpretasi, gitu ya. Atau ya dalilnya ya apa tadi dalilnya pasti tapi maknanya multi interpretasi, gitu ya. Intinya adalah antara dua itu, antara kepastian dalilnya dan kepastian maknanya, salah satu atau dua-duanya itu merupakan dugaan, gitu ya. Karena bisa saja misalnya dalilnya itu tidak pasti ya kesahihannya, seperti misalnya hadis ahad misalnya, ya meskipun maknanya bersifat pasti, gitu ya, tetap itu adalah don, karena boleh jadi ada ulama yang tidak menjadikan dia sebagai dalil. Kenapa? Karena statusnya sebagai dalil yang diduga kesahihannya, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian melahirkan ijtihad, dan ijtihad melahirkan keragaman ya di dalam pendapat, gitu. Jadi dimungkinkan terjadi perspektif yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain di wilayah yang sifatnya don tadi, sifatnya dugaan tadi, gitu ya. Luar biasa para pemirsa, para jemaah, kita telah dibawa untuk menelusuri satu keragaman turas Sunnal Qadim, bahwa ini merupakan mutiara kita selaku umat Islam, dan sampai pada satu titik tadi misi untuk sebuah persatuan, untuk menyatukan, dan memang apa yang digagas mungkin yang sedang dilakukan ataupun juga bagian dari pengabdian keilmuan guru kita ini Dr. Abbas, menurut kabar-kabar sedang juga mempersiapkan menulis Dr. Abbas tentang serial Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita, mungkin bisa disondingkan gambaran secara global buku yang sedang dipersiapkan oleh Dr. Abbas ini, dan luar biasa berkaitan dengan yang tadi kita bicarakan, namun lebih detail. Monggo Dr. Abbas. Ya, betul tadi Kang Zain Rofiq ya, saya sedang menyiapkan 3 buku ya, series ya yang menjadi trilogi ya. Pertama adalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Madzhab Pemersatu Umat yang tadi dibicarakan, ya itu menggambarkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak tunggal, dalam arti ada madzhab-madzhabnya, ada madzhab Hanabila, ada madzhab Asy'ariyah, ada madzhab Maturidiyah, lalu kemudian bagaimana ketika madzhab itu bersatu di dalam usul, ya, baik usuluddin maupun usul Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun ada hal-hal yang menjadi perbedaan, gitu ya, dalam bidang furu'nya, ya. Lalu kemudian pada buku yang kedua, ya, saya menulis inilah prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah menurut Ahmad bin Hanbal dan Abdul Hasan al-Asy'ari, gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah sintesis dari 2 buku. Pertama adalah Usul As-Sunnah, ya, yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah Usul Ahlussunnah wal Jamaah, yang terkadang disebut dengan Risalah ila Ahli Tabor, yang ditulis oleh Abdul Hasan al-Asy'ari, gitu ya. Nah, 2 buku ini yang kemudian saya teliti dan luar biasa, melahirkan satu konsep-konsep yang inilah sungguhnya yang merupakan prinsip-prinsip usul di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya. Yang tidak saya lakukan itu adalah dari Hanabil, dari Maturidiyah, ya, karena banyak kesamaan sama Asy'ari itu ya. Pertama, itu banyak kesamaan dengan Asy'ariyah. Yang kedua, karena
di dalam perspektif masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah dalam arti Asy'ariyah, antara Maturidi dan Asy'ariyah kan sebenarnya satu gitu ya. Maka di pondok-pondok pesantren mengkaji akidah itu banyak juga sebenarnya yang literaturnya dari Maturidiyah, misalnya tentang Samsiyah misalnya gitu. Nah, yang ketiga adalah karena yang paling pokok karena Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Abu Mansur al-Maturidi itu sangat besar dan itu masih bercampur antara persoalan-persoalan usul dengan persoalan-persoalan furu gitu ya. Itulah sebabnya kemudian saya tidak meneliti buku itu secara persis untuk kemudian mensintesiskan dengan dua kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang lain yang ditulis oleh Ahmad bin Hambal dan Abu Hasan al-Asy'ari. Karena itu maka dua buku itu yang saya anggap itu cukup memadai untuk bisa menjadi konsep-konsep dasar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan antara mazhab ini dengan mazhab non Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, buku yang ketiga ini yang masih dalam proses ya, mudah-mudahan yang dua tadi itu bisa segera launching ya. Nah, ini yang sedang sebenarnya lebih sedang proses finishing ya. Itu adalah adalah mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Saya ingin menggambarkan tentang siapa itu ketiga tokoh tadi, bagaimana kemudian perkembangan mazhab-mazhab yang dibangunnya di dalam perjalanan sejarah, lalu kemudian hubungan ya. Hubungan antara satu mazhab, pengikut satu mazhab dengan pengikut mazhab yang lain dalam bentang perjalanan sejarah untuk memberikan gambaran, ya, secara sosiologis pernah ada masalah, gitu ya. Karena itu saya temukan banyak sekali data-data historis berkaitan dengan ketegangan, gitu ya, di antara para pengikut tiga mazhab itu, tetapi untuk kemudian dilihat dari perjalanan yang panjang itu, ketegangan-ketegangan yang dituliskan di dalam literatur sejarah itu tidak seberapa, gitu ya. Masih dalam kategori furu akidah ya tadi. Karena tidak seberapa, karena itu maka tidak semestinya ya ketegangan itu yang terus kita rawat. Gitu ya. Yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana ya kita melihat kesamaan-kesamaan fundamental di antara mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu yang kemudian dikedepankan, dan kemudian kita saling toleran dengan hal-hal yang merupakan furu, ya, merupakan cabang dari persoalan-persoalan akidah tadi. Luar biasa para pemirsa, para jemaah sekalian. Alhamdulillah 1 jam kita telah dibawa oleh Dr. Abbas di studio santri ini. Dan mudah-mudahan tentunya ini menjadi sebuah inspiring, kemudian juga menjadi sebuah ilmu yang insya Allah akan terus mengawal keberagamaan kita. Dan seperti informasi tadi bahwa mudah-mudahan segera di studio santri ini juga 3 buku itu segera hadir, dan insya Allah itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, karena ternyata penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga ini harus disertai dengan satu spirit yang disampaikan Dr. Abbas tadi di buku yang pertama tadi tentang mazhab persatuan. Mudah-mudahan dari sisi akidah, apalagi dari sisi fikhian, bahkan alhamdulillah di negara kita dari sisi fikhian kan perbenturan dan perbedaan itu sudah mulai tidak begitu menarik, Dr. Abbas ya. Jadi lebih menarik pada satu kesatuan dan persatuannya. Mudah-mudahan halaqah kita ini pun menjadi sebuah wasilah untuk kita sama-sama punya misi besar dan untuk menyatukan li'ala'i kalimatillah tentunya. Mungkin closing statement dari Dr. Abbas, beberapa kalimat sehubungan dengan apa yang kita bicarakan tadi dari awal sampai akhir, sehingga betul-betul kita merasakan keberagamaan kita itu tidak mankus tadi ya. Betul-betul ada dalam keberagamaan yang rahmah, ada dalam keberagamaan yang membahagiakan, dan bahkan keberagamaan yang menyejahterakan. Monggo mungkin statement akhir dari Dr. Abbas.
Ya, terima kasih Kang Zain Rafiq ya. Para pemirsa, ya, eh, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, eh, beliau mengatakan, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang faqih di dalam agamanya. Ya. Oleh karena itu, maka pemberdayaan diri kita dalam perspektif yang lebih holistik, ya, bukan hanya perspektif dunia kita, tetapi perspektif yang lebih menyeluruh, yang satu sama lain saling terkait, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, apakah ia mendatangkan keuntungan duniawi atau semata-mata mendatangkan keuntungan ukhrawi, tetap semuanya merupakan amal kebaikan, amal soleh kita yang bisa mendatangkan kebaikan kelak di negeri akhirat. Itu semua hanya bisa kita lakukan jika kita menjadi orang yang mengerti tentang ajaran agama kita, ya, mengerti dalam arti bahwa kita mengetahui, memahami, merefleksikan, lalu kemudian mampu mengamalkan semua tuntunannya itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, itulah yang terus harus kita kembangkan, baik berkaitan dengan persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan ibadah, fikih, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita kembangkan. Mudah-mudahan terus pengetahuan kita tentang agama kita terus berkembang, kemampuan refleksi juga terus berkembang, sehingga kita mampu menghayati setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup kita, lalu kemudian kita bisa mengamalkan apa yang menjadi tuntunan di dalam amal kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi amal soleh kita, dicatat oleh Allah sebagai kebaikan-kebaikan yang akan menjadi pemberat nanti timbangan amal kebaikan di yaumil akhir. Amin. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa, para jemaah, dan terima kasih atas kebersamaan di studio santri ini. Insya Allah kita akan berlanjut di halaqah yang lain. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.